Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi, NIM 11950125145, kelas TIF 4D, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kita akan membahas mengenai soal UTS. Nah, yang akan kita bahas itu untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 3, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock ini merupakan keadaan di mana dua atau lebih proses yang saling menunggu untuk meminta resource dengan waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya contohnya pada kondisi jalan raya yang dimana terjadi kemacetan parah. Nah, deadlock ini merupakan efek samping dari sinkronisasi yang mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Adapun 4 kondisi yang digunakan untuk mencegah deadlock. Yang pertama yaitu mencegah mutual exclusion atau kondisi yang di setiap sumber dayanya diberikan tepat pada satu proses pada suatu waktu. Nah, ini pun tidak dapat dihindari. Jadi, sistem itu harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan secara bersama. Lalu kita akan mencegah hold and wait. Nah, di hold and wait ini merupakan kondisi yang menyatakan proses-proses sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Jadi di sini sistem itu harus menjamin jika suatu proses meminta sumber daya lainnya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Lalu kita mencegah non-preemptive. Non-preemptive ini keadaan suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Jadi jika suatu proses yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya yang lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses itu, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Lalu dengan mencegah circular wait, yang mana kondisi ini adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Nah, di proses ini dapat meminta proses kapanpun dibutuhkan, tapi permintaan ini harus berurut secara numerik. Nah, tiap proses yang butuh dan meminta sumber daya, maka nomor urut itu akan dinaikkan. Nah, cara ini tidak menimbulkan siklus, namun masalah yang akan timbul tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semuanya. Lalu 4A, bagaimana isi matrik need? Di sini telah ada kolom proses, allocation, dan max serta available, maka kita tinggal menambahkan kolom need. Nah, untuk mencari need, kita perlu mengurangkan max dan allocation. Untuk P0, 0021 dikurang dengan 0021, ini maxnya 0021, allocation 0021, maka menghasilkan need 0000. Lalu untuk P1-nya 0750 dikurang dengan 0100 menghasilkan 0650. Lalu untuk P2 1652 dikurang 1632 0020. P3 2356 dikurang 1354 1002. P4 0750 kurang 0050 menghasilkan 0700. Lanjut. Nah, lanjut. Apakah yang pertanyaan yang ke B, apakah sistem ini dalam keadaan state atau selamat? Untuk mencari keadaan tersebut, kita memerlukan algoritma safety pada banker algoritma. Nah, jika need-nya kecil sama dengan available, maka akan kita eksekusi dengan nantinya akan mencari new available ditambah allocation. Jika tidak, maka tidak kita eksekusi dan berlanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini sudah ada matriknya. Untuk P0, need-nya kecil dari available, ya. Nih, need-nya kecil dari available. Maka kita eksekusi, menghasilkan new available. 1250 ditambah dengan allocation 0021 menghasilkan 1271. Untuk P1, need-nya 0650
tidak kecil atau lebih besar dari 1271, maka tidak kita eksekusi. Lanjut ke P2. Nah, 0020 kecil dari 1271, maka kita eksekusi. 1271 ditambah 1632 menghasilkan 2810 3. Lanjut ke P3. 1002 kecil dari 2810 3, maka 2810 3 tambah dengan 1354 menghasilkan 311 15 7. Lanjut ke P4. 0700 kecil dari 311 15 7, maka kita eksekusi dan menghasilkan 311 27. Kita kembali ke P1 tadi, 0650 sudah lebih kecil dari 311 27. Kita eksekusi menghasilkan 312 27. Maka untuk urutan eksekusi prosesnya yaitu P0, P2, P3, P4, dan terakhir P1. Dengan ini, sistem ini berarti dalam keadaan state yang selamat dan telah memenuhi kriteria safety. Lalu yang ke C. Nah, bagaimana jika proses 1 atau P1 meminta 0541? Nah, apakah permintaan tersebut bisa dipenuhi dengan segera? Kita cek dengan resource request algoritma, yang mana ia memerlukan 4 syarat. Yang pertama, requestnya harus kecil dari need, lalu yang kedua, requestnya harus kecil dari available. Nah, jika sudah terpenuhi, maka kita dapat mencari available, allocation, dan need yang baru. Nah, jika ketiga tadi sudah, maka kita perlu memeriksa safety state-nya dengan algoritma safety sebelumnya. Nah, misalkan nih P1 ada penambah request 0541. Kita cek dulu request-nya. Di sini request-nya 0541. Apakah sudah lebih kecil dari need? Need-nya 0650 karena dia pada proses 1 ya. Nah, tidak. Berarti 0541 tidak kecil dari 0650. Lanjut ke proses 2. Di sini request-nya 0541 tidak kecil dari variabel. Variabelnya 1250. Nah, berarti jadi di sini P1 atau penambah request-nya tidak bisa kita proses karena dia tidak memenuhi syarat. Lanjut ke nomor 5. Kita akan menghitung waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses dengan menggunakan algoritma SJF. Berarti di sini kita akan menggunakan SJF non-prime time dan prime time. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu SJF non-prime time. SJF non-prime time di sini semua proses itu datang sesuai dengan arrival time-nya. Yang mana nanti proses 1 akan diselesaikan terlebih dahulu hingga burst time-nya habis. Nah, untuk proses lainnya jika datangnya arrival time-nya sama, maka burst time yang terpendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Kita lihat pada non-prime time ini, nanti kita akan bedakan dengan prime time. Nah, di sini pada waktu ke-0 P1 masuk dengan burst time 7. Lalu pada waktu kedua P2 masuk dengan burst time 4. Waktu keempat P3 masuk dengan burst time 1. Waktu kelima P4 masuk dengan burst time 4. Nah, di waktu yang ketujuh berarti P1 telah selesai. Nah, lanjut masuk P2, P3, P4. Nah, karena ini secara bersama datangnya, maka kita pilih mana yang burst time-nya lebih pendek atau lebih kecil. Maka kita dapatkan di sini yaitu P3 dengan burst time 1. Maka kita jalankan hingga waktu ke-8. Nah, lalu tinggal P2 dan P4. Maka ini sama-sama datangnya. Karena yang lebih dulu datang tadi P2, maka kita kerjakan dulu P2 hingga waktu yang ke-12. Lalu P4 dijalankan hingga waktu ke-16 dan P4 selesai. Maka untuk waktu tunggu P1 ini 0 karena dia langsung dijalankan dan diselesaikan hingga waktu ke-7. Untuk P2 dia diselesaikan atau dijalankan kembali pada waktu ke-8, masuk pada waktu kedua menghasilkan 6. Untuk P3 di sini 7
dikurang dengan 4, maka menghasilkan 3. Untuk P4-nya 12 dikurang dengan waktu datangnya 5 sama dengan 7. Maka untuk jumlahnya 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 menghasilkan 16. Maka untuk rata-rata waktu tunggunya 16 dibagi dengan 4 sama dengan 4 satuan waktu. Lanjut kita ke SJF prime time. Untuk SJF prime time ini, jika satu proses itu sedang dikerjakan, namun masuk proses lain dengan BT yang lebih kecil, maka proses yang sedang dikerjakan itu berhenti hingga menyisakan waktu kan. Lalu itu kita masukkan kembali ke ready queue dan akan dilanjutkan prosesnya di berikutnya. Nah, ini pada waktu ke-0 P1 masuk dengan berstem 7, di waktu kedua P2 masuk. Nah, P1 berhenti, masukkan dia ke ready queue lagi, lalu P2 dijalankan karena untuk P2 ini berstemnya lebih kecil dari P1. Lalu di waktu keempat masuk lagi P3 dan P3 ini berstemnya juga lebih kecil, maka P2 P1 masuk ke ready queue, P3 yang dijalankan hingga waktu kelima. Nah, P4 P2 P1 masuk. Jadi berstem yang paling kecil berada pada P2 hingga waktu ke-7 dijalankan, lalu P4 dilanjutkan hingga waktu ke-11 dan P1 dengan berstem 5 dengan sisa berstem 5 dijalankan hingga waktu ke-16. Maka untuk waktu tunggunya P1 ini langsung dikerjakan 0, kita tambahkan dengan waktu terakhir dilakukannya itu 11 dikurang dengan 2, maka menghasilkan 9. Untuk P2 juga langsung dikerjakan, namun di waktu kelima kembali dikerjakan dan di waktu keempat mulai dikerjakan, jadi sisa 1. Untuk P3 0 karena dia langsung dikerjakan. Begitu dia datang langsung dikerjakan dan langsung selesai. Untuk P4 dikerjakan kembali pada waktu ke-7 atau selesai di waktu ke-7 dikurang dengan 5, menghasilkan 2. Maka untuk jumlahnya 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 menghasilkan jumlah 12. Berarti rata-rata waktu tunggunya yaitu 12 dibagi dengan 4, menghasilkan 3 satuan waktu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai UTS sistem operasi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan lebih mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.